Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Dewi Purwati, Sarjana Pendidikan selaku mentor pada orientasi hari ini. Yang kedua, Ibu Rahmawati Eka Dewi, Sarjana Pendidikan selaku narasumber, dan yang kami hormati pula Ibu dan Bapak Guru peserta seminar orientasi pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya beliau kita bisa diperkenankan untuk mengikuti acara seminar laporan hasil orientasi dalam kondisi sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pemaparan laporan kinerja P3K yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati Eka Dewi, Sarjana Pendidikan, dengan judul Pemanfaatan Lingkungan Sekitar dengan Aplikasi Planet dalam Mendukung Pelajaran IPA di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Kepada Ibu Rahmawati Eka Dewi, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan, Saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Purwati SPD selaku mentor saya yang telah membimbing dan mendampingi selama pembuatan laporan hingga seminar hari ini dapat terlaksana. Kemudian tak lupa juga teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan judul Pemanfaatan Lingkungan Sekitar dan Aplikasi Planet dalam Mendukung Pembelajaran IPA di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama Rahmawati Eka Dewi SPD dengan nomor induk P3K yaitu 2003 20 Pada saat ini saya bekerja di unit kerja SMP Negeri 12 Kota Surakarta mengampu mata pelajaran IPA. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai 3 poin besar, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan orientasi, yang kedua visi misi, yang ketiga yaitu rencana kerja dan hasil kerja. Langsung saja kita mulai dari yang pertama mengenai laporan pelaksanaan orientasi. Jadi orientasi dari P3K ini diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Surakarta dan wajib diikuti oleh seluruh P3K baru. Nah, maksud dan tujuan dari adanya orientasi ini yaitu supaya peserta itu mampu memahami pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Kegiatan orientasi ini dilaksanakan dengan jumlah peserta total 783 peserta yang terdiri dari angkatan 1 dan angkatan 2, dan saat ini saya merupakan yang angkatan kedua. Kemudian dilaksanakan pada angkatan 1 dilaksanakan pada tanggal 17 Mei sampai 20 Juni 2025. Sedangkan yang angkatan kedua itu dilaksanakan pada tanggal 21 Mei sampai 26 Juni tahun 2025. Nah, tahapannya itu ada 2, yaitu orientasi tahap 1 dan orientasi tahap 2. Yang orientasi tahap 1 itu pengenalan fungsi dan tugas ASN yang dilaksanakan melalui LMS LAN RI. Kemudian pada orientasi yang tahap kedua itu mengenai pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dan yang saat ini sedang kami laksanakan. Kegiatan orientasi yang tahap 2 ini terbagi menjadi beberapa kegiatan. Di antaranya pembukaan, kemudian MOOC melalui LMS Soloasis, yang ketiga itu melakukan evaluasi akademik, kemudian remedi jika remedi, kemudian yang kelima itu orientasi tempat kerja, yang keenam seminar, dan yang ketujuh evaluasi pelatihan, dan yang kedelapan penutupan. Selanjutnya yaitu mengenai visi misi Kota Surakarta. Berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun
tahun 2021 sampai 2026 yang diusulkan oleh wali kota terpilih sebagai arah pembangunan selama 5 tahun ke depan. Visinya sebagai berikut: mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ini ada beberapa misi 1 sampai 7. Namun saat ini saya akan fokus pada misi yang keempat karena selaras dengan OPD Dinas Pendidikan, yaitu yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian visi misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visinya yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Nah, misinya di sini ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Selanjutnya kita akan masuk pada unit kerja yang saat ini saya tempati, yaitu di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. SMP Negeri 12 Kota Surakarta merupakan sekolah jenjang SMP yang berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Didirikan pada tanggal 1 April 1979 dengan nomor SK pendirian 3/5/1979 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala SMP Negeri 12 Kota Surakarta saat ini yaitu Bapak Mulyono SPD MSI. Visi dari SMP Negeri 12 Kota Surakarta yaitu terwujudnya sekolah ramah yang berbasis budaya nasional serta lulusan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan. Ini ada beberapa misi dari SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Namun saat ini akan saya paparkan yang misi yang ke-9 karena selaras dengan isu yang akan saya bahas kemudian. Yang ke-9 yaitu misinya meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Berikut ini rencana kerja dan hasil kerja. Yang pertama, identifikasi isu. Jadi selama pembelajaran saya mengamati terdapat beberapa fenomena yang diamati. Yang pertama itu aktivitas belajar murid yang masih kurang. Terlihat beberapa murid itu masih banyak yang melakukan aktivitas di luar pembelajaran IPA, masih mengobrol di luar topik IPA, dan juga beberapa itu ada yang masih mengantuk dan bahkan tertidur di kelas. Yang kedua itu sumber belajar murid yang terbatas karena di kelas itu anak-anak hanya memakai buku paket saja dan info yang mereka dapatkan dari buku paket dan dari guru yang menyampaikan. Kemudian yang ketiga, pemahaman murid mengenai materi IPA yang masih kurang mendalam karena hanya berdasarkan pada buku dan kurang kontekstual. Dan dari beberapa fenomena tersebut, maka isu yang saya angkat yaitu rendahnya aktivitas belajar murid karena terbatasnya sumber belajar IPA. Kemudian berdasarkan hasil diskusi saya dengan mentor, maka gagasan yang diangkat yaitu pemanfaatan lingkungan sekitar dan aplikasi Planet dalam mendukung pembelajaran IPA di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Berikut ini merupakan tahapan kerja yang saya lakukan. Yang pertama dengan mengidentifikasi isu terlebih dahulu. Mengidentifikasinya ini dengan cara saya mengobservasi selama pembelajaran di kelas, kemudian juga melakukan wawancara kepada murid yang terlihat aktivitas belajarnya masih kurang. Kemudian yang kedua, merencanakan aktualisasi yaitu dengan berdiskusi dengan mentor saya, Ibu Dewi. Dan yang ketiga itu membuat aktualisasi. Di tahap ini saya membuat rancangan pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran nantinya. Dan yang keempat yaitu melaksanakan aktualisasi. Nah, di sini saya bersama anak-anak melakukan pembelajaran di luar kelas. Kemudian yang kelima itu melakukan evaluasi aktualisasi, yaitu melakukan refleksi pembelajaran di dalam kelas. Berikut ini merupakan gambar dari pelaksanaan pembelajarannya. Yang pertama saya lakukan diskusi dahulu dengan mentor, kemudian melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Jadi anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian melaksanakan pembelajaran di luar kelas, mengamati tanaman tumbuhan di sekitar lingkungan sekolah itu menggunakan aplikasi Planet. Berikut ini sekilas penggunaan dari aplikasi Planet itu sendiri. Jadi di aplikasinya ini yang pertama itu
memilih dari logo kameranya itu diklik, kemudian diarahkan pada tumbuhan yang akan diamati. Nah, itu kemudian setelah difoto itu kan diklik centang. Setelah itu dilihat dulu bagian apa yang mayoritas terlihat pada foto itu. Berarti kalau yang contoh itu kan daunnya, berarti kita klik bagian daun. Kemudian setelah itu nanti akan muncul beberapa rekomendasi jawaban yang sesuai. Nah, kita harus melihat yang persentasenya lebih besar. Jadi persentase yang paling besar itu kan 44%, berarti namanya yang tepat yang itu. Jadi kegunaan aplikasinya ini untuk mengetahui tumbuhan yang diamati itu namanya apa dan nama latihnya apa dan juga spesifikasinya. Nah, dari kegiatan tadi saya berencana untuk tahun-tahun kedepannya yaitu sebagai berikut. Di tahun ini yang pertama itu melaksanakan pembelajaran di luar kelas, jadi masih dalam lingkup sekolah, jadi masih di halaman-halaman kelas. Nah, itu nanti anak-anak saya harapkan di tahun ini sudah makin menggunakan aplikasinya. Kemudian di tahun kedua atau tahun 2026 saya berharap anak-anak itu bisa melaksanakan pembelajarannya dengan lingkup yang lebih luas lagi, yakni nggak hanya di dalam sekolah tok, tapi ke luar sekolah juga. Mungkin bisa di kebun atau mungkin di halaman depan, mungkin di lapangan gitu bisa. Kemudian di tahun ketiga, tahun 2027, saya berharap murid itu mulai terbiasa dalam melaksanakan pembelajaran di lingkungan luar sekolah dan menggunakan aplikasi. Jadi di tahun ketiga ini saya berharap anak-anak itu sudah terbiasa dengan dibawa keluar sekolah. Nantinya sudah tidak seperti pas awal-awal itu kan masih banyak yang gaduh. Jadi saya berharap di tahun ketiga itu anak sudah terbiasa. Kemudian di tahun keempat, tahun 2028, saya ingin bekerja sama dengan sesama guru maba IPA untuk melaksanakan pembelajaran dengan lingkup yang lebih luas lagi. Bahkan bisa dijadikan sebagai studi tata, anak-anak diajak ke taman safari atau diajak kemana bisa untuk pembelajaran, sehingga yang diamati anak-anak itu tidak hanya di sini tok, tapi lebih luas lagi. Kemudian di tahun 2029 itu saya berharap kegiatan pembelajaran di luar sekolah pada materi IPA ini menjadi agenda rutin bagi anak-anak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mohon masukan dari mentor maupun teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk penyampaian pemaparan dari Bu Rahma. Ya, demikianlah tadi pemaparan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Untuk acara selanjutnya kepada mentor kami mohon arahan dan umpan balik, dan untuk pemaparan arahan dan umpan balik akan disampaikan oleh Ibu Deputi Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik pemaparannya. Sebelumnya saya ucapkan untuk Mbak Rahma yang telah menyelesaikan kegiatan yaitu orientasi tempat kerja baik ya, sehingga dapat terselenggara acara seminar ini dengan lancar tadi rekannya. Cukup menarik di sini yang sudah dipaparkan oleh Mbak Rahma tentang pembelajaran menggunakan planet ya, planet ini nantinya jelas ini akan terkondisikan di luar kelas ya. Anak akan sangat tertarik untuk mengetahui atau mengidentifikasi beberapa tanaman yang ada di sekolah. Kemudian hanya di sini kita perlu mengkondisikan juga nantinya pengkondisian murid saat di luar kelas ini supaya tidak mengganggu kelas yang lain. Kadang-kadang mungkin ada ya, kita tahu anak yang sedikit mungkin lebih berulah ya, mungkin menjenguk jendela kaca di kelas lain atau berteriak-teriak. Tidak lepas dari itu yang nanti diperhatikan. Kemudian yang kedua juga durasi pelaksanaan pembelajaran ini, kalau memang di luar kelas ini harus diperhitungkan dengan baik. Jangan sampai nanti
masih menggunakan jam pembelajaran yang pelajaran lain. Kemudian yang ketiga, ini penggunaan HP pada anak. Pasti nanti penggunaan aplikasi Planet ini juga anak-anak mesti membawa HP, dan barangkali berkelompok itu akan lebih baik. Tidak semua siswa membawa HP sendiri-sendiri, karena ada aturan sekolah. Ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti setelah pembelajaran IPA ada siswa yang masih menggunakan HP pada saat pembelajaran lainnya. Ini supaya tidak disalahgunakan. Itu saja barangkali masukan dari saya. Tetap semangat ya. Dan sekali lagi selamat, jangan pernah menyerah untuk pembuatan inovasi pembelajaran untuk kemajuan kita semua. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Ekonomi. Ya. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan dan menjadi bekal berharga dalam pelaksanaan tugas ke depannya. Kami selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada terjadi kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.